Film ini menggambarkan situasi di tahun 1994 di negara Rwanda, di mana film ini diadopsi dari kisah nyata yang terjadi pada waktu itu. Ini adalah kisah nyata perang saudara antar etnis di Rwanda yang menewaskan lebih dari 1 juta orang dalam 100 hari. Oke, kita mulai aja. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe ya. Paul Rusesabagina menjalani pekerjaannya sebagai manajer Hotel des Mille Collines, sebuah hotel mewah di Kigali, ibu kota Rwanda. Bersama istri dan anaknya, Paul adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki hidup berkecukupan, nyaman, dan bahagia. Di sisi lain, di Rwanda, konflik etnis antara Hutu dan Tutsi telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, ketegangan dari konflik tersebut meningkat secara dramatis ketika kelompok ekstremis Hutu mulai melancarkan aksi pembantaian terhadap kelompok Tutsi. Konon, latar belakang dari aksi tersebut adalah peristiwa pembunuhan Presiden Rwanda. Paul mendapati tentara Hutu tengah menginterogasi salah satu tetangganya yang berasal dari etnis Tutsi. Para tentara tersebut menganggap tetangga Paul sebagai mata-mata etnis Tutsi dan menyiksanya dengan kejam. Ketika mau tidur, istri Paul, Tatiana, menanyakan apakah Paul tidak bisa menolong tetangganya itu. Mengingat Paul memiliki koneksi dengan beberapa petinggi militer yang ada di Rwanda saat itu. Namun, Paul mengatakan bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa atas permasalahan yang terjadi. Selain itu, jauh di dalam hatinya, Paul lebih mengkhawatirkan keselamatan keluarganya sendiri. Keesokan paginya, Paul menyambut wartawan Amerika yang akan meliput pertemuan perdamaian kedua etnis yang ditengahi oleh PBB yang diharapkan bisa menyelesaikan perang saudara di Rwanda. Setelah acara selesai, Paul kedatangan saudaranya yang bernama Thomas dan istrinya. Thomas mengatakan kalau dia mendapatkan info yang valid kalau malam ini orang-orang Tutsi harus keluar dari kota itu untuk keamanan mereka. Karena militer Hutu akan menghabisi orang Tutsi. Tapi Paul tidak percaya karena tadi siang kedua belah pihak telah menandatangani perdamaian. Ketika perjalanan pulang, Paul mulai melihat beberapa kerusuhan dan militer Hutu sedang melakukan patroli. Ketika Paul sampai rumah dan mendapati istri dan anaknya telah bersembunyi di sebuah ruangan bersama beberapa tetangga mereka yang merupakan orang-orang Tutsi. Para tetangga tersebut tidak memiliki pilihan lain selain menuju rumah Paul karena bagi mereka, Paul adalah orang baik dan bisa dipercaya. Situasi semakin rumit ketika tentara Hutu tiba di rumah mereka. Awalnya, Paul dapat membujuk mereka dengan identitasnya sebagai manajer hotel. Namun, para tentara tersebut mengetahui keberadaan orang-orang Tutsi, termasuk istri dan anak Paul, dan hendak membunuh mereka. Untungnya, Paul kembali dapat membujuk mereka dengan memberikan semua uang dan barang-barang berharga miliknya, karena merasa prihatin dengan tetangga-tetangga yang datang bersamanya. Paul pun meminta semua tetangganya ikut menyerahkan uang dan barang berharga mereka agar para tentara tersebut melepaskan mereka. Akhirnya, setelah tentara Hutu meninggalkan mereka, Paul membawa semua orang yang ikut bersamanya untuk masuk dan tinggal di Hotel des Mille Collines. Tentunya, masalah Paul tidak berhenti begitu saja, karena konflik antara kedua etnis semakin memanas dan pembantaian terhadap orang-orang Tutsi semakin gencar. Secara berangsur-angsur, semakin banyak pengungsi yang mendatangi hotel tempat Paul bekerja karena menganggap tempat itu aman untuk mengungsi. Maka, Hotel des Mille Collines pun menjadi tempat perlindungan bagi ratusan orang Tutsi yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan kelompok Hutu yang berusaha membunuh mereka. Pada dasarnya, Paul memiliki hubungan baik dengan sejumlah pejabat Rwanda dan cukup banyak relasi dalam dunia diplomatik. Melihat situasi yang ada di sekitarnya, Paul pun berusaha menggunakan pengaruhnya itu untuk melindungi para tamu sekaligus pengungsi Tutsi di hotel. Bersama dengan stafnya, Paul bekerja keras untuk mempertahankan ketertiban, menjaga reputasi hotel tempatnya bekerja, dan menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Paul berupaya untuk menghubungi PBB dan pemerintah asing untuk meminta bantuan, tetapi bantuan datang terlambat dan kurang efektif. Awalnya, Kolonel Oliver mengatakan bahwa mereka akan tetap bertahan di hotel sampai pasukan Belgia datang. Namun, ketika pasukan tersebut benar-benar datang dan melihat reaksi Kolonel Oliver yang buruk,
Paul merasa bahwa mereka masih berada dalam bahaya. Ternyata, perasaan dan kekhawatiran Paul menjadi kenyataan karena para tentara Belgia tersebut hanya mendapat perintah untuk mengevakuasi warga negara asing yang ada di hotel. Padahal, pada saat itu pula, seorang pendeta tiba di hotel bersama dengan banyak sekali orang-orang Tutsi. Setelah kejadian tersebut, Paul meminta bantuan dari Jenderal Angkatan Darat Rwanda, Augustin Bizimungu. Namun, ia pun mengatakan bahwa ia tak sanggup lagi menyuap sang jenderal. Sempat bersih tegang, Paul menegaskan kepada jenderal tersebut bahwa ia akan mendapat pengadilan sebagai penjahat perang jika membiarkan tentara Hutu membunuh orang-orang di hotel. Akhirnya, Paul dan Jenderal Bizimungu kembali ke hotel dan mengusir tentara Hutu yang telah mengepung hotel tersebut. Karena keberadaan mereka semakin tidak aman di hotel tersebut, tentara PBB pun membawa semua orang meninggalkan hotel menuju tempat pengungsian. Usaha tentara PBB kali ini berhasil karena memanfaatkan momen yang tepat ketika tentara Tutsi telah menduduki setengah kota. Di samping itu, kedua etnis tengah bersiap menandatangani perjanjian damai. Paul dan Tatiana berhasil menemukan keponakan mereka yang masih kecil sebelum menaiki bus menuju Tanzania. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.